Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya Ahmad Humaydi. Di sini saya akan bahas secara singkat apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Baik, dilihat dari pengertiannya, Gauss-Jordan yaitu eliminasi Gauss-Jordan, metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks koefisien menjadi bentuk eselon baris teredukasi. Metode ini merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang lebih sederhana dan langsung, di mana matriks augmentasi diubah menjadi matriks identitas. Proses ini melibatkan operasi baris elementer untuk menghilangkan variabel secara bertahap, sehingga memudahkan dalam menemukan solusi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Eka. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan linier, yaitu bentuk aljabar yang hanya melibatkan variabel dengan pangkat 1 sehingga dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, yaitu yang dimana A itu disebut koefisien dan X itu variabel, dan yang 0 ini kan C ya, hasilnya itu konstanta. Persamaan ini memiliki sifat bahwa penjumlahan atau pengurangan pada kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Terdapat 3 jenis persamaan linier berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama itu satu variabel, dua variabel, dan lebih dari dua variabel. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Aidil Fajri. Baik, di sini ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi berukuran n kali n di mana elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan semua elemen lainnya bernilai 0. Nah, di sini ada matriks identitas. Untuk matriks 2 kali 2 itu bernilai 1 dan yang lainnya itu adalah 0. Nah, di sini contoh matriks 3 kali 3 yang samanya 1. Yang ini 1, yang lainnya adalah 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yaitu matriks 2 kali 2 menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk soalnya sendiri yaitu X min 4Y sama dengan min 2, 2X plus 3Y sama dengan 8. Kemudian kita perbesar matriks 2 kali 2. Untuk variabel X itu sendiri kita bernilai 1 karena tidak ada koefisien. Jika ada koefisien di sini 2X, kita menulisnya 2. Jadi langsung saja disubstitusikan untuk variabel X itu bernilai 1, untuk 4Y yaitu negatif 4, untuk nilai min 2 kita tulis di sini negatif 2. 2X kita tulis ke dalam matriksnya bernilai 2, 3Y yaitu 3, dan 8 kita tulis nilainya 8. Kemudian kita masukkan ke dalam matriks identitas, yang mana untuk matriks identitas diagonalnya itu bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, kita akan memasukkan atau mengubah nilai baris kedua menjadi 0 untuk menjadi matriks identitas. Yang mana di sini baris kedua dikurang 2 dikali R1. R1 ini menandakan baris pertama. Baris keduanya yaitu 2 dikurang 2, R1-nya yaitu 1. 2 dikali 1 yaitu kan hasilnya 2. Kemudian untuk baris kedua itu nilainya 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Untuk baris kedua, kolom kedua, kita akan mengubah dengan rumus yang sama, di mana baris keduanya yaitu 3 dikurang 2 dikali R1, berarti 2 dikali baris pertama yaitu min 4, 2 dikali min 4 hasilnya min 8, kemudian 3
dikurang min 8, di mana negatif ketemu negatif hasilnya positif, jadi 3 ditambah 8 hasilnya 11. Untuk kolom ketiga yaitu 8, baris kedua, kolom ketiga 8 dikurang 2 dikali baris pertama, berarti 2 dikali min 4. 2 dikali min 2 yaitu hasilnya min 4. Kemudian baris keduanya yaitu 8. Min negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti 8 ditambah dengan 4, hasilnya 12. Kemudian kita masuk ke dalam rumus yang ketiga, yaitu di mana kita ingin mengubah kolom yang baris kedua menjadi angka 1 untuk menjadi matriks identitas. Untuk rumusnya sendiri yaitu kita akan mengubah kolom kedua ini. 1/11 dikali baris kedua, yang mana untuk baris kedua yaitu bernilai 11. 1/11 dikali 11 berarti 11 per 11 hasilnya nilainya 1. Selanjutnya untuk kolom ketiga sama saja untuk rumusnya, yaitu 1/11 dikali 12, berarti hasilnya 12/11. Selanjutnya, kita akan mengubah angka 4 ini menjadi 0 agar menjadi matriks identitas seperti ini. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu baris pertama plus 4 kali baris kedua. Karena di sini bernilai negatif, maka kita menulisnya di sini positif. Dan sebaliknya, jika di sini nilainya positif 4, maka di sini kita menulis nilainya negatif 4. Jadi, kita langsung saja untuk baris pertama yaitu min 4 plus 4 dikali baris kedua. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Min 4 dikurang plus 4 berarti hasilnya 0. Nah, kita akan mengubah baris pertama kolom ketiga. Di mana untuk baris pertama yaitu min 12 ditambah 4 dikali baris kedua. 4 dikali 12/11 hasilnya yaitu 48/11. Kemudian di sini kita akan mengecilkan bilangannya. Di sini kan untuk rumusnya sendiri yaitu baris pertama bernilai min 2, berarti min 2 dikali ditambah 48/11. Nah, untuk kita kecilkan bilangannya itu dengan cara menyamakan penyebutnya, di mana penyebutnya yaitu 11, berarti min 2/11 dikali 11/11. Untuk min 2 dikali 11 yaitu 22/11. Kemudian, kita melanjutkan sebelumnya yaitu 48/11, di mana 22/11 tadi dikurang dengan 48 yang tadi. Nilai tadi. 48 dikurang 22 hasilnya 26. Untuk penyebutnya itu sendiri yaitu 11. Untuk baris kedua karena kita mencari baris pertama saja jadi hasilnya tetap. Jadi untuk hasil akhir yaitu X-nya 10/26/11, untuk Y-nya sendiri yaitu 01/12/11, dan sudah menjadi matriks identitas. Selanjutnya, soal matriks 3x3 yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Di sini saya, Ayu Oktavia, akan menjelaskan contoh soal pada matriks 3x3. Untuk soalnya yaitu X plus 2Y min Z sama dengan 3, 2X plus Y plus Z sama dengan 12, 3X min Y min Z sama dengan 11. Kemudian, kita perbesar soal ini ke dalam sebuah matriks, yaitu X ditulis 1, 2Y min Z ditulis min 1, 2X tulis 2, Y ditulis 1, Z ditulis 1. 3X ditulis 3, min Y ditulis min 1, min Z ditulis plus Z ditulis 1. Kemudian kita beri pembatas, dan di sampingnya ini hasilnya dari yang di soal ini.
Kemudian, kita akan merubah matriks ini menjadi matriks identitas, di mana diagonal utamanya bernilai 1, selain diagonal utamanya bernilai 0, dan di sebelah sini hasil untuk X, Y, dan Z. Di sini sudah angka 1, jadi tidak usah dirubah. Kita akan merubah baris kedua. Untuk merubahnya yaitu karena yang akan dirubah baris kedua, maka rumusnya tulis R2 dikurangi 2 R1. Kenapa dikurangi 2? Karena di sini plus 2, jadi dikurangi 2. Jika di sininya min 5, maka ditulisnya plus 5 R1. Baiklah, langsung saja. R2 dikurangi 2 R1. R2-nya 2 dikurangi 2 dikali 1, hasilnya yaitu 0. Kemudian 1 dikurangi 2 dikali 2, hasilnya negatif 3. Kemudian 1 dikurangi 2 dikali negatif 1, hasilnya 3. Kemudian 12 dikurangi 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian setelah itu kita akan merubah baris ketiga. Karena baris ketiga yang akan dirubah, jadi rumusnya yaitu R3 dikurangi 3 R1. Dikurangi 3 dari angka sini, karena di sini plus 3, jadi rumusnya dikurangi 3 R1. Baiklah, langsung saja. R3 dikurangi 3 R1. R3, 3 dikurangi 3 dikali 1, hasilnya 0. Kemudian negatif 1 dikurangi 3 dikali 2, hasilnya negatif 7. 1 dikurangi 3 dikali negatif 1, hasilnya 4. Kemudian 11 dikurangi 3 dikali 3, hasilnya 2. Kemudian setelah itu, kita akan merubah negatif 3 ini menjadi 1. Caranya yaitu negatif 1/3 dikali R2. Kenapa negatif 1/3? Karena di sininya negatif 3, jadi kita rumusnya negatif 1/3. Kalau di sini negatif 5, maka di sininya rumusnya negatif 1/5 dikali R2. Baiklah, langsung saja. Negatif 1/3 dikali 0, hasilnya yaitu 0. Negatif 1/3 dikali negatif 3, hasilnya yaitu 1. Negatif 1/3 dikali 3, hasilnya yaitu negatif 1. Negatif 1/3 dikali 6, hasilnya yaitu negatif 2. Kemudian di sini kita akan merubah negatif 7 dan 4, dan yang ini yang baris ketiga, kita akan rubah, maka rumusnya R3 ditambah 7 R2. Ditambah 7 karena di sininya negatif 7. Kalau di sininya plus 5, maka di sininya negatif 5 R2. R3 0 ditambah 7 dikali 0, hasilnya yaitu 0. Kemudian negatif 7 ditambah 7 dikali 1, hasilnya 0. 4 ditambah 7 dikali negatif 1, hasilnya negatif 3. Kemudian 2 ditambah 7 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Kemudian kita akan merubah negatif 3 ini menjadi 1. Rumusnya yaitu negatif 1/3 dikali R3. Negatif 1/3 didapat dari negatif 3 ini. Jadi rumusnya negatif 1/3 dikali 3. Negatif 1/3 dikali 0, hasilnya 0. Negatif 1/3 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian negatif 1/3 dikali negatif 3, hasilnya 1. Negatif 1/3 dikali negatif 12, hasilnya 4. Kemudian kita akan merubah angka 2 ini menjadi 0. Caranya yaitu R1, karena ini baris ke-1, jadi R1 dikurangi 2 R2. Dikurangi 2 dari soal ini, karena di sini positif 2, jadi rumusnya dikurangi 2. 1 dikurangi 2 dikali 0, hasilnya yaitu
1 ini udah. Kemudian 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian negatif 1 dikurangi 2 dikali negatif 1 hasilnya 1. Kemudian 3 dikurangi 2 dikali negatif 2 hasilnya 7. Kemudian setelah itu kita akan merubah 1 ini menjadi 0. Caranya yaitu R1 dikurangi R3. Karena ini yang akan dirubah itu baris 1, jadi R1 dikurangi R3. R1 dikurangi R3, 1 dikurangi 1, 0, 7 dikurangi 4, 3. Kemudian, ini sudah 1 semua, tapi ini masih negatif 1. Jadi, kita akan rubah negatif 1 ini menjadi 0. Caranya yaitu R2 ditambah R3. Langsung saja, R2 negatif 1 ditambah 1, hasilnya yaitu 0. Kemudian, negatif 2 ditambah 4 hasilnya yaitu 2. Dan ini sudah membentuk matriks identitas, di mana elemen utamanya 1 dan yang lainnya 0. Kemudian di sebelah sini udah mendapatkan hasil dari X, Y, dan Z-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.